Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Oke, judul kita adalah modeling dan keteladanan. Modeling dan keteladanan sudah ada sejak zaman penciptaan manusia. Saya tunjukin. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, katakan sama-sama, menurut gambar dan rupa kita. K-nya K besar kan? Berarti menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan. Oke. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, baca sama-sama, menurut 2, 3, menurut gambarnya. Terus menurut gambar Allah. 2, 3 kali. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Be fruitful. Kalau kata fruitful, kita lebih sadar kalau buahnya durian, hasilnya durian. Itu fruitful. Artinya apa sih? Menghasilkan yang sejenis. Jadi kata beranak cucu bukan cuma sekedar punya anak, tapi apakah anak itu sejenis dengan kita? Itu ide dari kata be fruitful, beranak cucu. Kita yang apa? Konteksnya bilang kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu ide modeling dan keteladanan. Bahwa menghasilkan keserupaan. Dalam hal ini keserupaan Kristus. Katakan sama-sama, keserupaan Kristus. Nah, lantas benchmark kita dalam keserupaan apa? Wujud nyata Allah yang konkret, yang pernah hadir di muka bumi, sehingga bisa menjadikan parameter buat kita, jadi benchmark atau tolak ukur kita, siapa? Yesus. Yesus adalah modeling dari keteladanan kita. Dia model kita, dia teladan kita. Yang setuju katakan oke. Setuju dong? Jadi kalau kita bilang model, kita punya tolak ukur, benchmarknya apa? Ya Yesus. Dia wujud Allah yang konkret dalam bentuk manusia. Yesus. Makanya saya juga percaya ujung dari perjalanan iman kita adalah keserupaan Kristus. Ya kan? Oke, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, katakan dipilih. Dari semula mereka juga ditentukannya, katakan ditentukan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi clear bahwa dalam konteks kerajaan sorga, modeling dan keteladanan itu adalah Christ likeness. Dalam konteks kerajaan sorga adalah Christ likeness. Ya, saya akan mendaratkan ini dalam bentuk gereja lokal. Tapi kita tangkap dulu dasar dari modeling kita apa. 3 unsur penting dari modeling dan keteladanan adalah perspektif, sikap, dan tindakan. Sudut pandang, attitude, dan action. 3 ini yang harus menjadi proses dari modeling itu. Yaitu sudut pandang, katakan sudut pandang, sikap, action, tindakan. Oke, dalam hal ini perspektif Yesus, attitude Yesus, tindakan Yesus. Kan gitu. Nah, jadi gini. Waktu peristiwa 5 roti 2 ikan, ingat kisah itu? Yesus ngajar, pengikutnya banyak, 5.000 laki-laki. Overall dengan anak istri katanya bisa 12.000 yang ikut dia waktu itu. Dan Anda tahu ceritanya, suatu ketika terjadi, sudah malam, dan murid-murid laporan, yang ada pada kita cuma 5 roti dan 2 ikan. Jadi, tidak mungkin kita kasih makan mereka. Suruh pulang aja ke desa-desa sekitar, supaya mereka cari makan masing-masing. Alkitab catat, Anda bisa cek, Yesus melihat, oke, katakan melihat, melihat mereka dengan belas kasihan. Itu perspektif kingdom. Katakan melihat. Perspektif kan adalah sudut pandang. Yang kalau mau dipakai simbolnya kan ini, perspektif. Mata kan? Yesus lihat dengan perspektif, dengan sudut pandang kerajaan, belas kasihan. Waktu murid lapor sama Yesus bahwa suruh pulang mereka, Yesus bilang, oh enggak.
Kemudian muncul attitude, sikap. Dia bilang begini, kamu yang harus kasih makan. Apakah sudah action ini? Ini sikap. Sikap itu adalah pra-action. Perspektif pra-attitude. Saya harap Anda ikutin ya. Jadi perspektif ini pra-attitude. Sebelum attitude, katakan sebelum attitude. Itu perspektif kan? Tapi action pra-attitude, pra-sikap. Pra-tindak. Jadi waktu Yesus bilang, kamu harus kasih makan, itu sikap, itu belum tindakan. Tapi sikap udah jelas kan? Kamu harus kasih makan. Nah kemudian tindakannya apa? Kasih itu 5 roti 2 ikan. Kasih kemari, biar kita jo. Yesus bilang, kasih kemari itu 5 roti 2 ikan. Alkitab bilang begini ya, Anda bisa cek di ayatnya ya. Yesus mengangkat itu 5 roti 2 ikan. Dia mengucap berkat. Katakan mengucap berkat. Aduh ini saya suka. Dia tidak minta berkat. Beda. Itu kingdom. Kingdom lu nggak minta-minta. Lu speak blessing dong. Kan kingdom bicara kuasa. Yesus minta berkat di situ. Alkitab catat Yesus mengucap berkat. Katakan mengucap. Cek aja Alkitab saudara. Kata yang digunakan mengucap, speak blessing. Waktu dia mengucap berkat, dibagi, nggak putus-putus tuh dibagi tuh. Oke? Jadi, ilustrasinya paling gampang adalah perspektif itu kalau mobil, dia adalah spion, sudut pandang. Dia adalah kaca. Dia adalah kamera 360 di mobil-mobil canggih. Itu perspektif. Lihat dulu. Setir jangan diarahin dulu. Lihat dulu kiri kanan muka belakang. Semua yang namanya kaca cermin di mobil itu perspektif. Itu sudut pandang. Oke, attitude apa? Itu setir. Dia akan ngarahkan kita mau kemana. Setir itu dipengaruhi oleh perspektif sebelumnya. Dari spion. Ada God di kiri nih. Jangan lewat situ. Arahin. Itu attitude. Attitude bahkan pratindak, pra-action. Dia belum action, dia baru sikap. Maka sikap penting sebenarnya. Semua tindakan kita dipengaruhi apa? Sikap. Tapi jangan lupa, sikap sangat dipengaruhi sudut pandang. Nah, waktu sudah nentuin sikap nih belok kanan, baru action. Gambarannya apa? Pedal gas dan rem. Itu baru jalan tuh mobil. Dia akan jalan dipengaruhi oleh setir kita arahkan kemana. Maka hidup kita itu dipengaruhi oleh sikapmu apa. Maka demikianlah tindakan saudara. Makanya orang bilang begini, mujizatnya sebenarnya bukan ketika 5 roti jadi 5.000 orang laki-laki. Bukan cuma itu. Mujizat adalah ketika Yesus punya perspektif yang benar terhadap problem itu. Sehingga dia bisa bersikap benar. Dari sikap yang benar, maka muncullah tindakan yang kemudian kita lihat sebagai mujizat 5 roti 2 ikan. Karena perspektifnya benar. Nah, 3 hal ini yang akan kita olah dalam proses keteladanan, modeling dan keteladanan. 3 ini. Nah, ruangannya apa? Kalau kita bicara konteks gereja lokal, komsel. Tambah 1, komsal. Bedanya apa Pak? Komsel itu kalau Yesus 12 murid, itu komsel. Tapi komsel di Yesus apa? PJJ. Peter, James, John. Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemana-mana Yesus ada 12 murid dong. Karena dimuridkan. Makanya kalau modeling keteladanan dalam konteks gereja lokal disebut apa? Discipleship. Ya. Jadi Yesus kemana-mana 12 murid nih ikut. Tapi dari 12 murid Yesus punya 3. 3 orang ini dalam momen-momen penting Yesus selalu Yesus bawa. Bahkan ada ayat yang mencatat yang lain disuruh tinggal, yang 3 diajak. Peter, James, John. Taman Getsemani.
Buka Alkitab saudara, 3 orang ini ada. Bukit transfigurasi. Perubahan rupa Yesus. Sehingga melihat Elia dan Musa kalau tidak salah itu. 3 orang ini ada. Jadi 3 orang ini adalah komsal. Tempat di mana Yesus tidak ada strata siapa lebih rohani. Tapi tempat di mana Yesus bisa berbagi. Contoh. Waktu di Taman Getsemani, bahkan Yesus seperti dinasehatin oleh 3 orang ini. Karena di Taman Getsemani, Yesus ada pada sebuah titik di mana dia mau menolak cawan loh. Yesus, ini bukan fun fact. Ini benar. Yesus pernah menolak cawan, saudara. Dan dia berniat menolak. Dari mana kita tahu? 3 kali dia negosiasi. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini. Dari mana kita tahu dia berniat? 3 kali dia nego. Cuma hebatnya Yesus, ini sikap. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi benar dia, artinya Yesus benar-benar pressure. Tanda yang lain secara psikologis adalah, ya itu tadi. Titik-titik darah dia punya keringat. Jadi Yesus benar-benar tertekan, maka make sense kalau dia mau nolak. Cuma karena dia punya ketaatan, cuman dia tetap aja pasti galau. Dan saya percaya 3 orang ini punya peran penting untuk menguatkan Yesus. Guru, engkau harus minum cawan itu. Saya percaya itu ada. Dari mana kita tahu? Bahkan mereka mau tidur aja Yesus tidak boleh kok. Tidak sanggupkah engkau? Kan enggak, ini ngomong-ngomong lah ya. Yesus kok tega banget. Ini pasti ngantuk banget ngikutin dia. Kalau orang bergumul enggak ngantuk lah ya. Yang ngantuk yang ngikutin kan. Kan gitu. Jadi Yesus enggak bisa tidur, wajar. Tapi muridnya ngantuk. Dan waktu dia tidur, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga. Karena memang mereka menjadi support sistemnya Yesus waktu itu. Oke, sampai di sini kita melihat bahwa Yesus punya 12 murid. Tapi Yesus punya komsal, komunitas saling dari 12 itu. Komsel itu sel grup. Tapi komsal mikroselnya. Unsur kecil dari dalam selnya. Cepat aja. Komsel familyhood, kekeluargaan. Komsal brotherhood, sisterhood. Still familyhood, tapi lebih custom, lebih brotherhood. Kalau komsel adalah ibadah seminggu sekali, ya kan? Komsel kan seminggu sekali kan, sekarang lewat Zoom kan ya. Kalau komsel dia 24 jam, dia sebuah kehidupan. Kalau komsel gayanya fellowship, tapi komsel discipleship. Agenda komsel apa? Membaca firman setiap hari. Saling mengingatkan membaca firman. Kedua, sharingkan apa yang didapat dari firman hari itu. Yang ketiga, bagikan apa yang mau dilakukan dari itu. Itu aja agendanya. Jadi agenda dari komsel adalah membaca firman setiap hari, menghidupinya, merenungkannya dan melakukannya, dan harus didampingi 3 orang, 2 atau 3 orang. Jadi saudara dikasih Tuhan, lihat itu agendanya, lebih disciple, lebih disiplin, harus baca Alkitab dan seterusnya. Nah, sudah. Persamaannya sama-sama keluarga rohani, persamaan tujuan. Tentang keteladanan modeling. Tapi ruangan kita ada. Oke. Bahwa kita belum ada komsel, it doesn't matter. Yang penting ada komsel. Itu poinnya. Jangan enggak ada komsel. Jangan. Pola Yesus sudah jelas. Di mana ruangan kita bisa melihat modeling dan keteladanan paling efektif dalam gereja lokal? Komsel. Di sini teaching kerasulan. Jadi ruangannya itu. Waktu kita bicara komsel begitu kuat, brotherhood, pecah, COVID. Saya sebagai gembala dan gereja lokal relatif tidak terlalu khawatir karena masing-masing mereka sudah teredukasi pentingnya brotherhood dan sisterhood. Jadi kita pastikan tidak ada yang merasa sendirian di masa berat COVID kemarin. Karena gereja tidak bisa berjalan dengan baik seperti sekarang. Di sini juga begitu. Nah seperti dulu fellowship lebih mudah, sekarang sulit.
Dan kalau membilang 12 orang kebanyakan, sekarang 2-3 orang. Makin kecil makin mudah untuk saling take care satu dengan yang lain. Jadi saya bersyukur Tuhan seperti izinkan kita belajar banyak tentang brotherhood, sisterhood. Karena di depan ada badai bernama pandemi. Dan ketika badai pecah, kita baru mau start untuk komsal. Dan Tuhan mau startnya dalam badai pandemi. Supaya kelihatan benar bagaimana keteladanan, modeling, dan serupa Kristus dalam wadah pemuritan di tempat itu. Saudara bisa memetik satu hal, kesimpulan, bahwa modeling dan keteladanan adalah ide Yesus, ide besar penciptaan manusia. Dalam keserupaan dengan Allah, yang konkretnya keserupaan dengan Kristus. 2, yang dibangun dalam proses modeling keteladanan adalah 3 hal ini, yaitu perspektif Yesus, attitude Yesus, dan sikap Yesus. Itu yang akan kita bicarakan dalam berbagai tema di komsel-komsel. Harus sangat konkret. Jadi 3 hal ini untuk proses modeling keteladanan. Yaitu apa yang pertama? Perspektif. Yang kedua attitude. Yang ketiga action. 3 ini yang kita bangun dalam berbagai kurikulum masing-masing. Lantas ruangannya apa? Ruangannya di gereja lokal kita udah jelas, komsel. Jadi yang belum komsel, bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat, virus corona juga dekat. Mari berkomsel. Kalau bisa melangkah ke komsel. Enggak pun enggak apa-apa. Karena itu satu paket sebenarnya. Karena di komsel bisa dibentuk juga brotherhood. Bisa, tinggal dimodifikasi. Modeling keteladanan dalam konteks kerajaan sorga itu apa? Discipleship, pemuritan. Goalnya keserupaan Kristus, ruangannya komsel dan komsel tadi itu. Udah selesai kan? Kesimpulannya begitu. Jadi saya berdoa, mari saudara dikasih Tuhan, pandemi ini gereja seperti didorong dengan paksa oleh Tuhan merubah mindsetnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.